Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat isian snack box talam ketan gula merah. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak video sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Di sini saya sudah siapkan 500 gram beras ketan. Ini beras ketannya sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya tiriskan. Kemudian ini beras ketannya mau saya pindahkan ke dalam wadah panci. Tambahkan juga garam, 1 lembar daun pandan. Lalu tuangkan santannya. Setelah itu diaduk hingga bercampur rata. Dan sambil diratakan supaya terendam beras ketannya. Setelah itu nyalakan apinya, lalu masak beras ketannya hingga air santannya menjadi sat. Dan jangan lupa sambil dikontrol dan diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya. Lalu masak kembali beras ketannya hingga airnya sat atau santannya sat. Nah, ini santannya sudah sat dan ini mau saya aduk sebentar untuk meratakan saja, kemudian matikan apinya. Setelah itu ini beras ketannya mau saya kukus, dan sebelum dikukus ini mau saya diamkan dulu supaya kekat kurang lebih selama 10 menit. Dan ini sudah 10 menit didiamkan beras ketannya, kemudian masukkan ke dalam kukusan. Setelah itu kukus beras ketannya kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini sudah 20 menit beras ketannya dikukus, kemudian matikan apinya. Setelah itu mau saya angkat dan tempatkan langsung ke dalam loyang. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini, pas sekali, tidak lembek dan tidak keras. Dan ini saya sudah siapkan loyangnya yang ukurannya 20. Dan supaya tidak lengket, ini loyangnya mau saya beri olesan minyak goreng sedikit saja sambil diratakan seperti ini. Dan setelah diolesi minyak goreng, ini mau saya beri alas plastik yang tebal. Dan untuk memudahkan pada saat mengangkat kuehnya, setelah itu tempatkan ke dalam loyang ketannya yang sudah dikukus tadi. Sambil ditekan-tekan supaya padat ketannya, supaya nanti pada saat dituangkan adonan cairnya tidak tembus ke dalam ketannya. Kemudian ini ketannya mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan siapkan 250 gram gula merah. Ini gula merahnya mau saya tempatkan ke dalam wadah panci. Tambahkan juga garam, 1 lembar daun pandan, lalu tuangkan santannya. Dan ini gula merahnya mau saya masak hingga gulanya larut. Ini saya memasaknya hingga gulanya larut saja ya, tidak sampai mendidih. Nah, ini gula merahnya sudah larut, kemudian ini mau saya matikan apinya. Setelah itu diangkat dan mau saya saring.
Nah, ini gula merahnya sudah disaring, kemudian mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya di wadah lain saya akan siapkan 2 butir telur ayam. Kemudian dikocok telur ayamnya hingga merata. Dan jika sudah dikocok rata telurnya, kemudian tuangkan gula merah yang sudah dimasak bersama santan tadi. Dan pastikan ini air gula merahnya sudah dingin ya. Lalu diaduk hingga bercampur rata. Kemudian tambahkan tepung beras dan tepung tapioka. Setelah itu diaduk hingga bercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, ini adonannya sudah bercampur rata, tapi ini tetap saja mau saya saring untuk memastikan supaya tidak ada yang bergerindil. Dan nantinya hasil kuenya juga menjadi halus dan lembut. Setelah itu ini adonannya mau saya tambahkan 2 sendok makan gula putih jika suka manis, tapi jika tidak suka manis tidak usah ditambah gula putih lagi. Lalu diaduk hingga gula putihnya larut. Setelah itu ini adonannya mau langsung saja saya kukus. Dan ini ketannya yang sudah ditempatkan ke dalam loyang juga mau saya pindahkan ke dalam kukusan. Setelah itu tuangkan adonan gula merahnya. Ini saya menuangkannya sedikit demi sedikit dulu. Setelah itu kukus kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, kemudian mau saya buka tutupnya, kemudian tuangkan kembali adonan gula merahnya. Dan lakukan seterusnya hingga adonan habis. Ini saya melakukannya kurang lebih 3 kali ya. Dan ini adonan yang saya tuangkan terakhir. Setelah itu kukus adonan kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini kue talam gula merahnya sudah 30 menit dikukus, kemudian mau saya matikan apinya. Setelah itu diangkat. Dan sebelum dipotong, ini kue talam gula merahnya tunggu sampai benar-benar dingin dulu. Dan jika sudah benar-benar dingin kue talamnya, ini mau saya sisir di bagian pinggirnya. Setelah itu lepaskan dari loyangnya, tinggal diangkat saja karena ini sudah ada plastik di bagian bawahnya. Nah, ini kue talam gula merahnya mau langsung saja saya potong-potong. Ini saya memotongnya disesuaikan selera saja. Dan talam gula merah ini rasanya enak banget, perpaduan antara ketan dan gula merah. Dan ini cocok banget dijadiin ide jualan atau buat isian snack box, dan pastinya banyak yang suka.
Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini, cantik banget. Ini adonan yang di bagian atasnya tidak tembus di ketannya, karena tadi saya menekan ketannya padat sekali. Dan jika akan dijual bisa dikemas dengan menggunakan aluminium foil seperti ini. Ini besarnya pas sekali. Setelah itu ditutup dan jangan lupa tambahkan juga label supaya lebih cantik penampilannya. Nah, ini ketan gula merahnya sudah siap dikemas dan dijual dengan harga disesuaikan saja di daerah masing-masing. Dan ketan gula merah ini hasilnya lembut banget dan manisnya juga pas, dan cara pembuatannya pun sangat mudah, tidak ribet. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.